Kita sudah turun tangan, kita masih turun tangan untuk kebaikan bangsa ini. Apa sih yang bikin Mas Anies mutusin memilih Jokowi? Dan Mas Anies tetap memberikan kebebasan buat teman-teman yang sudah pasti akan memilih Mas Anies sebagai relawan Mas Anies untuk tetap netral. Nah, itu kombinasi yang menarik. What's behind that, Mas? Anjing, pertanyaannya oke ya? Baguslah. Kita kasih skor aja. Berapa tadi skor pertanyaannya itu? Dua. Jangan dong dua. Gitu. Ya gini, saya bilang. Tidak terlalu sulit untuk mengambil pilihan ketika kita punya pilihan Prabowo dan Jokowi. Nggak sulit sama sekali. Dan saya selalu katakan, tidak sedikit pun punya beban moral. Tidak sedikit pun punya beban moral untuk bilang saya pilih Jokowi. Titik. Nggak ada sulitnya. Jadi ini menurut saya tadi mendengarkan juga yang disampaikan. Kita turun tangan sama-sama dan kemarin kita selalu bilang syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan dan siap turun tangan. Kebanyakan dari kita ada masalah, kita semua ini termasuk saya mendiskusikannya, mengharapkan ada perubahan dan sambil berasumsi ada orang lain yang berbuat. Ada orang lain yang berbuat. Kalau nggak ada orang lain yang berbuat, kita terus memproduksi keluhan. Itu namanya urun angan. Republik nggak berubah dengan urun angan. Kita harus turun tangan. Nggak mungkin berubah. Jadi ketika kita lihat politik di Indonesia, banyak sekali masalah. Dan hampir yang kira-kira normal-normal, pegang hati gitu ya, mau hati-hati juga, rasanya jarang mau masuk ke wilayah politik. Di kampus ya Mas Bimar, di kampus ini sama seperti Nucha tadi cerita. Saya tanya mahasiswa, nanti selesai kuliah mau kemana? Rencananya bisnis Pak. Nggak berminat ke politik, wajahnya itu berubah. Melihat rektornya kayak you are so wrong. Jadi kok bisa rektornya tanya kok nggak ke politik gitu. Terus saya bilang, kenapa bisnis? Kenapa nggak mau politik? Politik itu kotor Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya. Bersih atau kotor itu cara kita menjalani, bukan soal sektor. Sektor manapun bisa bersih dan kotor. Tapi cara menjalaninya menunjukkan integritas yang kita miliki. That's the answer. Nah, orang-orang baik di Republik ini banyaknya luar biasa. Tapi jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? That's a simple questions. Siapa? Semua yang berada di ruang ini. Jika Anda tadi siang kerja, maka Anda bayar pajak rutin. Dan pajaknya impresif jumlahnya. Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan. Bukan saja menjadi pembayar pajak. Tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Karena kalau kita tidak, nah orang-orang yang baik-baik ini, ketika mereka memilih masuk politik, biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, mengajar baik-baik, berintegritas misalnya nih. Terus namanya muncul caleg. Sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg?
ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya gitu kan. Karena kita diemin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik, tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat. Kenapa? Kalau ada orang baik memilih mau ikut tanggung jawab, mau ikut ngurusin ini semua, dia akan kalah, pasti. Jika orang baik lainnya memilih diam dan mendiamkan, pasti. Jadi, ketika ada orang baik menyatakan saya siap mau ikut tanggung jawab, bantuin. Dukung dia, karena the only way he will lose is all of us standing by and watching. Dan banyak dari kita yang kalau itu kita amatin, kita saksikan sebagai subjek percobaan. Kita doakan menang. Kalau kalah tuh kan bener jangan masuk. Banyak dari kita yang menyaksikan, no, karena itu harus terlibat. Jadi saya melihat di Indonesia sekarang tumbuh luar biasa. Generasi kita, semua yang berruang ini adalah hampir semua have benefited so much from the Republic. Let's pay back. Yuk kita bayar balik yuk. Dan bayar baliknya dengan cara apa? Dengan cara kita menentukan arah Indonesia. Dan kalau ada orang baik di sana, jangan diam. Nah hari ini jelas-jelas ada orang baik. Namanya Jokowi. Udah jelas ada orang baik. Saya dari dulu, kebetulan saya kenal Pak Jokowi panjang. Saya kenal Pak Jokowi ketika beliau masih wali kota periode pertama. Dan ketika bertemu pertama kali, I wasn't really sure that he was a mayor. Ya, Pak Jokowi mungkin gak ingat. Pernikahan keluarga, kebetulan keluarga saya di Solo, dan Pak Wali Kotanya datang, jadi diberitahu, Anies tolong sambut Pak Wali Kota datang. Jadi ke depan kan, mana wali kotanya ini gitu. I could not find the wali kota gitu. Sampai kemudian ketemulah Pak Jokowi, jadi ngobrol, diskusi. Jika selama ini kita menyaksikan kemunculan calon yang mengatasnamakan rakyat, maka kali ini muncul seorang calon yang benar-benar dari rakyat Indonesia. Truly. Biasanya kan bilang saya atas nama rakyat, bukan? Ini betul-betul. Jadi kalau Pak Jokowi berdiri dimanapun saja, dia akan lihat, ya, he is one of us. Jadi ketika dibilang Jokowi adalah kita, it is so true. Saya lihat itu sendiri ketika kenal pertama kali Pak Jokowi dulu. Sesudah itu banyak interaksi. This guy is very interesting. Dia merupakan satu antitesa atas apa yang terjadi selama ini. Dia menawarkan kebaruan. Saya dari dulu ketika ngobrol di turun tangan juga bilang, kita yang harus tawarkan bukan kemudahan. Karena bukan urusan umur ini. Tua muda itu bukan masalah hitungan tahun. Hitungan tahunnya boleh tinggi. Kalau yang dipikirkannya tetap masa depan, maka dia sebenarnya masih muda. Nah ini Mas Wimar nih di sini nih. Kalau hitungan tahun sama Mbak Wina ini kira-kira ya beda 2-3 tahun lah gitu ya kira-kira. Tapi selama yang dipikirkan masa depan, maka he's still young. Sebaliknya, kalau ada orang yang usianya amat hitungan tahunnya kecil, tapi yang diceritakan, yang dibicarakan masa lalu, he's so old. Sebenarnya sudah sangat tua orang itu. Nah, yang kita butuhkan kebaruan. Jadi ketika selesai kita gerakan turun tangan, apa yang terjadi? Saya ingat bersama teman-teman. Di awal banyak sekali kritik. Why? Because of political process. Saya katakan jalani ini dengan cara yang benar. Bersama orang-orang yang baik. Masuk dengan kepala tegak, keluar dengan kepala tegak. If you do it the right way, bisa dijalani itu dengan benar. Nah, di ujung kita selesai. Begitu kita selesai, proses konvensi, the nextnya adalah sekarang kita punya pilihan di depan kita. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Ditunggu sampai tanggal 9 Juli tidak nambah calonnya. Oke?
Begitu sudah jelas keputusannya dua, decide early. Kenapa? Karena ini bukan oportunistik. Kalau oportunistik nunggu hasil survei. Ada tuh yang nunggu hasil survei baru memutuskan. Ada. Iya. Sometimes it feeling blue juga gitu kan. Jadi, tapi ada. Nah buat saya bukan itu. Saya melihatnya adalah begitu jelas seperti ini, maka saya lihat sederhana. Saya sempat sampaikan dalam diskusi kemarin di Metro. Apa tantangan Indonesia? Kita sudah 15 tahun reformasi lebih, 15 tahun lebih reform. Sesudah 15 tahun ini terlalu banyak hal-hal yang mandek. Kita perlu orang yang bisa melakukan terobosan, membongkar yang sekarang berbelit-belit, melakukan tindakan-tindakan yang outside the box. Dan itu hanya bisa dilakukan jika dia bukan bagian dari masalah. Kalau dia bagian dari masalah, there is no way he will fix it. Kita sudah melihat selama berapa tahun ini. Jika bagian dari masalah nggak mungkin. Karena itu jangan cari orang yang bagian dari masalah. Nah, di sini maka terlihat Pak Jokowi is a clear choice. Dia datang membawa kebaruan. Ada muncul pertanyaan, wakilnya orang lama. Pak JK, ya usia 72 tahun. 72 tahun is rather old. Untuk sebuah usia, rada tua. Tapi saya pun kenal Pak JK secara pribadi. Teman-teman semua kalau dihitung stamina, dia sangat energetik, sangat energetik. Saya kebetulan cukup sering berinteraksi dengan Pak JK. Kebetulan kantornya sebelah kampus. Jadi kalau hari Jumat itu Jumatannya pasti di Paramadina. Diskusi panjang lebar. Very energetic. Dan bukan soal itu personal aja. Tapi selama Pak JK menjadi wakil presiden, Pak JK selalu diasosiasikan dengan terobosan. And that's what we need. That's what we need. Jadi ini menjadi kombinasi yang menarik. Yang satu baru, kira-kira belum tahu landscape-nya ini seperti apa. Situasi persisnya. Sisi lain ada yang senior, tetapi diiringi dengan terobosan. Kalau senior dan tidak pernah terasosiasi dengan terobosan, barangkali itu jadi baggage yang berat. Tapi ini bisa melakukan terobosan. Di sisi lain, ada Pak Prabowo. Ya baru, bagian dari Orde Baru. Maksudnya, jadi dia bagian Orde Baru. Jadi di saat kita membutuhkan kebaruan, this is Orde Baru. Yang satunya adalah seseorang yang sudah 15 tahun memimpin. 15 tahun. Dari mulai Menteri Menristek, Menteri Perhubungan, Mensesnek, sampai menjadi Menko Ekuin. Dan sebagian dari yang dikritik Pak Prabowo adalah yang dikerjakan oleh wakilnya gitu. Maksudnya, jadi ya. Nah kalau bocor saya ada komentar sendiri nih soal bocor ini. Betul. Saya itu terus terang kasihan bicara bocor ini. Saya juga ketika mendengarkan ini, Masya Allah kasihan betul. Kenapa saya kasihan? Gini. Ini I'm not trying to make fun. Cuman seriously teman-teman. Kelebihan 01 tuh dahsyat efeknya. Iya. Jadi kelebihan 01 tuh bukan, kalau bagi orang yang tahu angka, 10 is a big difference. Ya. Rene anak berapa? Yang ketahuan 3 Pak. 3. Coba anaknya Rene 3, tambahin 01 ya. Jadi 30. That's a big responsibility. Angka 3 dikasih 01, huge. Jadi dari 700 jadi 7.000, that's a big difference. Tapi menurut saya begini, bukan soal angka itunya aja. Anda harus memiliki comprehensive understanding tentang angka. Ini penting. Kalau mau jadi CEO sebuah perusahaan, you really need to know the size of your company. Jadi ketika mendengar laporan, you can make sense of it. You can make sense of it. Jadi mendengar misalnya, ekonomi kita ini 10.500 misalnya, GDP kita.
Lalu ada yang bilang bocor 7.000. You really have to make sense of it gitu. Maksudnya gimana ekonomi kita GDP-nya 10.000 bocor 7.000, ditambah lagi APBN-nya cuma 1.800. Loh terus bocor yang mana gitu. Kebayangkan? Ini menurut saya it uncover the other side. Bahwa sebenarnya di balik retorik itu adakah pengetahuan yang mendalam? That's a question. Jadi this is a questions ya, it's a questions. Mudah-mudahan dijawab nanti. Tapi kembali ke tadi, jadi saya melihat yang satu menawarkan kebaruan, yang satu justru bagian dari yang lama. Nah di saat kita mau melakukan perubahan untuk Indonesia, 5 tahun ke depan ada 5 tahun yang mendasar buat Indonesia. Sangat mendasar. Bukan hanya karena ini first term. Teman-teman mulai tahun depan kita masuk di ASEAN Economic Community. We are part of that community. Transisi 5 tahun ini menentukan. Dan kekuatan untuk kita bisa berhadapan dengan ASEAN bukan di Deplu, bukan Departemen Perdagangan, tapi di kekuatan manusia Indonesia di dalam negeri. That's the answer. Nah, di sini kemudian saya melihat perbedaan yang lebih jauh lagi. Pak Jokowi selalu mengatakan manusia Indonesia jadi kunci, bukan? Saya juga kebetulan I'm promoting that so much. Dan saya selalu mengatakan selama ini juga dengan teman-teman turun tangan, yang kita bawa bukan cita-cita. Bukan cita-cita meraih sesuatu. Yang kita bawa adalah misi. Dan misi itu adalah untuk di-deliver. That's a mission. Dan kalau kita tidak mendapatkan amanat untuk deliver, maka misi itu bisa dititipkan pada orang lain untuk menjalankannya. That's mission. Kalau cita-cita Anda nggak bisa titipkan cita-cita. Cita-cita harus Anda raih sendiri untuk Anda. Mission. Nah, misi ini Pak Jokowi bicara manusia, yang Pak Prabowo lebih banyak bicara sumber daya alam. Ya, tapi basisnya sumber daya alam. Dan saya selalu mengingatkan, ini bukan saya katakan sekarang ya. Bisa dicek buat teman-teman semua yang pernah diskusi. Kalau kita berbicara dengan retorik yang nasionalistik, tapi yang dibicarakan hanya sumber daya alam, maka sebenarnya kita meneruskan tradisi berpikir kaum kolonial. Kenapa? Karena kaum kolonial itu datang ke Indonesia sama sekali tidak mikirkan manusianya. Yang mereka pikirkan adalah extraction of resources. Anda lihat peta rel kereta api di Jawa? Peta itu mencerminkan pusat-pusat eksploitasi sumber daya alam. Di Sumatera Barat itu ada kereta api. Kemana kereta apinya? Rel keretanya? Sawah Lunto. Kenapa ke Sawah Lunto? Karena ada batu bara. Di Sumatera Selatan ada kereta api. Ke Tanjung Enim. Kenapa? Karena di situ ada semua tempat-tempat yang ada sumber daya alam, di situ dilakukan pembangunan infrastruktur. Tidak dipikirkan manusianya. Indonesia membutuhkan presiden yang memikirkan manusianya, bukan sumber daya alamnya. Jadi, that's clear. Jadi, nah dari situ saja menurut saya sudah terbayang seperti apa fokusnya. Nah ini kalau bicara soal fokus, tapi bicara style, menurut saya bicara style adalah soal Pak Jokowi itu hidupnya sangat sederhana. Kalau ditanya apakah dia mampu hidup lebih dari seperti sekarang, oh yes, he can afford it. Tapi stylenya, tadi siapa yang cerita ya soal Pak Jokowi bersama-sama tinggal sama Zoe cerita ya tadi soal di Kampung Melayu. Teman-teman sekalian, ada orang yang ada pejabat yang kalau dia suruh jalan sendirian ke pasar, kikuknya nggak karuan. Coba aja, Anda ambil satu pejabat, surut ke tengah pasar, dia akan nggak tahu what to do. Harus ngomongnya apa, interaksinya apa. Kenapa? Karena selama ini dia bukan bagian dari interaksi dengan rakyat. Nah sekarang ini bicara style, yang ini nggak bisa ditiru.
You have to experience it, you have to do it. Pak Jokowi itu karena tumbuh bersama, ya kita semua lah yang tumbuhnya di gaya gerakan nih, pasti akan terbiasa berinteraksi, nggak ada beban itu. Dan yang menarik adalah ini cara mendekatinya. Kalau ini dianggap masalah, kalau dia jadi wali kota ini dianggap masalah, dia jadi gubernur ini dianggap masalah. Ketika ada komplain dia letakkan di sini tuh. Dia nggak letakkan itu di depan dirinya. Yang sebalama ini banyak terjadi di pemimpin kita adalah kalau ada kritik atas sebuah masalah dianggap the criticism is about me. Jadi kalau ada yang mengkritik gubernur Jakarta lalu dibilang it's about me. No, dia put it. Ini masalahnya ya. Yuk kita diskusin sama-sama yuk. Kenapa? Karena saya juga di sini juga dari dulu bukan bagian dari pemerintahan. I'm trying to fix it. Ini mindset ini penting sekali. Nah, kenapa kemudian harus jadi presiden? Ya nomor 1 sudah dicalonkan. Udah jelas, sudah dicalonkan ya let's make it presiden. Oke? Tapi yang tidak kalah penting, teman-teman, tadi saya katakan di depan, apa yang berubah dari Jakarta? Teman-teman, ketika ada orang baik yang terpercaya menjadi pemimpin di sebuah wilayah, apa yang terjadi di wilayah itu? Perasaan ada orang bertanggung jawab sedang kerja di sana. Perasaan itu muncul. Apakah orang itu akan menyelesaikan semua masalah? Tidak. Apakah orang itu akan menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat-singkatnya? Tidak. Tapi ketika ada problema-problema baru, maka rakyat tidak mengeluh. Kenapa? Karena dia tahu pemimpinnya sedang kerja. Republik ini membutuhkan suasana itu. Lihat Jakarta banjir. Memang Jakarta begitu pada Pak Jokowi banjir selesai? Enggak, masih ada. Tapi lihat suasana di Twitter. Apakah gubernurnya menjadi sasaran komplain? Tidak. Kenapa? Karena orang tahu he's working out there. He's working to fix the problem. Nah, ini teman-teman. Lihat, gak usah jauh-jauh. Di Bandung nih. Kang Emil kepilih jadi gubernur, jadi wali kota. Apa yang terjadi? Masyarakat merasa ini ada orang bener nih di situ. Dia mau kerja buat kita. Orang baik itu ada di sana untuk membereskan masalah. Ketika masih ada masalah, ngomong sama Kang Emil. Sampaikan. Pak Jokowi juga begitu. Indonesia membutuhkan suasana baru. Hadirkan pemimpin baru itu. Hadirkan pemimpin baru itu. Itu yang menurut saya penting. Jadi nanti ketika bicara revolusi mental, saya bukan bagian dari yang menyusun revolusi mental. Ya, bukan. Maksud saya begini. Tapi ketika dibaca lengkap, this is what we have been saying all along. Ini yang selama ini kita katakan, mengubah perspektif dari pesimistik menjadi optimistik. Kita punya semua syarat untuk optimis. Karena itu perlu hadir orang yang di sana bisa jadikan contoh, bisa jadikan teladan dan membuat kita punya suasana yang baru. Dan Jokowi memberikan itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan, saya kemarin waktu proses politik saya ceritakan sama teman-teman. Dulu waktu saya kecil, duduk ngobrol, ini dibikinin video sama Edward sama Panji, mitek-tek gitu. Mitek-tek. Jadi saya itu cerita waktu masih kecil, saya sering duduk, orang tua saya memberikan buku-buku biografi bercerita tentang tokoh-tokoh Indonesia. Yang diberikan namanya siapa? Syahrir, Hatta, Natsir, Soekarno dan lain-lain. Setelah dibaca gitu, kemudian hari saya pikir-pikir, mereka tuh apa sih profesinya? Coba kalau ditanya hari ini, profesi mereka apa coba? Politisi. Tapi orang tua menjadikan mereka teladan di rumah-rumahnya. Hari ini coba, lihat TV, debat, ada nggak orang tua yang bilang, nak, tiru ya mereka ya? Ada nggak sekarang? It's a problem. Karena itu, hadirkan yang terbaik, hadirkan orang bersih di puncak, biarkan dia menular, memunculkan ribuan, ratusan, jutaan orang Indonesia. Itu. Thank you. Gue susah move on kalau kayak begini. Mas, Siap. kita masih ngomong 2014, walaupun saya udah mulai mikir 2019 sih.
Oke, a very simple question. Habis ini teman-teman boleh nanya. Tapi my last question to you. Yes, yes, yes. Iya, iya banget. Semua yang Mas Anies bilang, ya, ya. I'm excited. I want to be part of this. What to do, Mas? This is a better question. Kasih angka lebih gede ya sekarang. What do we do? What do we need to do? Apa yang harus kita kerjakan? Pak Jokowi pergi kemanapun adalah magnet. Pergi kemanapun. Karena itu Pak Jokowi sekali lagi keliling betul. Dan sepanjang perjalanan itu kaos. Dan saya jamin orang yang terima kaos itu bukan dipakai, disimpan kaosnya. Karena terimanya langsung dari tangannya Pak Jokowi dari mobil begini terus sepanjang jalan. Semua orang itu magnet. Tapi jangan kita lupa yang dibutuhkan Pak Jokowi bukan orang berombongan beramai-ramai mendekat dia. Yang dibutuhkan sekarang banyak sekali relawan. Karena itu buat semua relawan. Buat semua relawan dimanapun juga. Yang harus dijadikan fokus bukan mendatangkan Jokowi. Yang harus dijadikan fokus adalah memenangkan Jokowi. Itu yang harus dijadikan fokus. Jadi cara memenangkannya itu bukan dengan membuat Jokowi datang. Kasihan betul kalau Pak Jokowi harus keliling kemana-mana. Perjalanan Pak kita masih panjang. Yang perlu dikerjakan ingat tanggal 9. Campaign untuk meyakinkan orang lain. Caranya. Teman-teman semua kita bisa melakukan sendiri. Di depan sana ada 10 alasan memilih Jokowi. Anda masuk ke web pasti bisa ketemu. Ada websitenya kan ini. Anda ambil, kumpulkan itu. Kalau Anda naik kendaraan umum, print out itu ditinggal sambil senyum. Gak usah kampanye lisan. Sensitif. Dan kalau Anda nggak mau berinteraksi lebih jauh, udah menjelang mau turun, permisi bagiin. Intinya apa? Anda lihat apa yang Anda bisa kerjakan untuk membantu mengenalkan, menjelaskan, dan kita tunjukkan bahwa semua orang yang di sini membawa angka 2, yang di sini membawa tulisan Joko Widodo dan Yusuf Kala, tunjukkan bahwa Anda perwakilan Jokowi dan JK. Anda perwakilan. Anda hadir atas nama mereka. Artinya kata-kata kita, ekspresi kita, tulisan kita itu on their behalf. Di situ sebabnya relawan-relawan Jokowi itu betul-betul relawan. Kenapa saya kata relawan? Gini teman, untuk menulis fitnah itu ya, untuk menulis fitnah diperlukan motif yang luar biasa. Betul, Anda nggak bisa itu. Saya nggak cukup misalnya mau menulis apa yang membuat saya harus. You really have to create motif. Karena itu relawan-relawan di sini. Ini bukan tipe-tipe yang bisa menghasilkan fitnah. Ini adalah orang-orang baik. Nggak mungkin menghasilkan fitnah. Kita akan ekspresikan ketidaksetujuan dan mungkin fitnah. Nah yang bisa kita kerjakan adalah campaign itu. Lalu ajak lingkungan, jangan diam. Jadi targetkan saja setiap kita. 1 hari 10 orang baru milih Jokowi. 1 hari menargetkan 15 orang baru milih Jokowi. Targetin aja dan jangan khawatir. Kenapa? Karena mendukung Pak Jokowi Anda tidak punya beban moral untuk menjelaskan kenapa Pak Jokowi. Nggak punya. Anda nggak punya. Karena itu biasanya pendukungnya Pak Jokowi nggak sembunyi-sembunyi. Ada pendukung yang nggak berani terus terang. Takut ditanya masa lalu. Karena nggak bisa selalu bisa dijawab. Jadi teman-teman targetkan itu, lakukan itu. Dan yang kedua, usia bangsa ini masih panjang, bukan tanggal 9. Begitu banyak kampanye yang dilakukan merobek rasa kebangsaan kita. Apa yang dialami sama Wina tadi, cerita soal apa? Copot jilbab misalnya. Coba bayangkan, tenun kita, tenun kebangsaan ini, itu dirajut dari etnis yang bervariasi, agama bervariasi, bahasa bervariasi. Dan ini tidak boleh robek hanya karena urusan pilpres. Karena itu
pendukung Jokowi dan JK adalah orang-orang yang berkampanye dan menjaga suasana kebangsaan Indonesia. Jadi kita jaga itu. Yang kedua. Lalu yang ketiga, on the day, di hari, ini kan tadi kampanye nih, di harinya, di hari tanggal 9, jangan sungkan untuk ngajak tetangga nyoblos. Jangan sungkan, it's perfectly fine. Dengan mengatakan, yuk kita ke TPS. Ibu bapak udah ke TPS, udah berangkat belum? Yuk pada ke TPS. Selesai di sana, lihat perhitungannya. Ini bukan hanya buat kita yang di Jakarta, di seluruh Indonesia. Lihat perhitungannya. Yang bisa mengamankan suara adalah pendukung-pendukung tulusnya Pak Jokowi. Itu yang bisa mengamankan suara. It's not money, it's not money. Dan teman-teman semua, ketika kita mengamankan, berkampanye satu hal, pemilu hal kedua, yang harus diamankan adalah suaranya jangan hilang. Segala macam kepentingan bisa terjadi. Dan tidak boleh ada penambahan-penambahan suara. Dan itu hanya bisa terjadi jika ada orang-orang yang mau mengawasi. Kita semua harus turun tangan. Jangan hanya nyoblos lalu nunggu di TV. Harus ada yang mau terlibat. Itu yang kita bisa lakukan. Dan kalau kita lakukan itu, beban moral Pak Jokowi jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia didukung oleh orang-orang yang mengatakan saya melakukan ini karena saya percaya pada Anda. Saya melakukan ini bukan karena rupiah, karena harga diri saya nggak bisa dirupiahkan. Anda nggak bisa bayar saya. Tapi saya melakukan ini karena saya percaya pada Anda. Sehingga when he is in power, he is in charge. Dia memiliki otoritas, maka dia akan bekerja untuk kita. Apakah semua keputusannya akan membahagiakan? Belum tentu. Jadi yang dibilang tadi itu benar. Kecewa. Kalau soal kecewa, saya anjurkan baca tulisannya Edward nih. Edward punya tulisan, ada tulisannya bagus, soal kecewa. Kita seringkali kalau kecewa pada politisi terus patah arang. Sementara kita sehari-hari juga kecewa. Kecewa sama pacar, kecewa sama istri, sama Pak, suami. Judulnya saya pasti kecewa dengan Anies Baswedan nih. Ya, judulnya itu, saya pasti kecewa dengan Anies Baswedan. Itu bisa di search nanti. Dan sederhana bahwa kita pasti akan kecewa. Kenapa? Gini teman-teman, ngambil keputusan itu minimal ada 4 option. Benar, baik, aman tuh. Keputusan yang benar dan keputusan yang baik. Nobody disagree with you. Oke? Lalu keputusan yang kedua adalah keputusan yang tidak benar dan tidak baik. Itu harus dihindari. Everyone disagree with you. Tidak benar dan tidak baik. Nah, yang jadi judgment di sini. Keputusan yang benar tapi tidak baik. Atau keputusan yang baik tapi tidak benar. Sehari-hari kita ngalamin ini bukan? Dan pemimpin harus ngalamin itu. Judgment kita dan dia mungkin beda. Tapi satu hal yang pasti. Bahwa kalau dia naik bukan karena rupiah, maka dia ambil keputusan bukan karena rupiah. Dan itu yang kita kerjakan sekarang. Thank you. Apa yang paling menyentuh dari speech Abah? Apa ya? Dari speech Abah sih menurut saya Abah itu mendukung orang baik. Jadi untuk Indonesia agar orang baik bisa maju, jadi Indonesia bisa lebih maju juga. Dan menurut saya ya bangga juga punya ayah yang bisa berani dukung orang baik gitu. Kamu udah bisa vote? Udah tapi belum bikin KTP. Tapi kalau sudah punya KTP akan vote apa? Pastinya nomor 2 sih.